5, 4, 3, 2, 1, 0. Buku. Oh, ini masalah fokus sebenarnya. Beda sekali fokusnya kita ketika baca di HP dengan baca di buku, Pak Guru. Iya. Oh, kalau di HP ini kan gampang terdistract, sekali lagi baca WA masuk atau Iya. di telepon. Tapi kalau buku ini kita bisa simpan HP, dan bagi saya sesungguhnya HP ini kan alat komunikasi. Oleh komunikasi. Namanya. Iya. Tapi sekarang kan sudah berkembang terlalu jauh. Saya nonton film saya tidak bisa nonton di sini. Oh begitu. Masih di TV. Saya masih di PC, di komputer, di Oh. laptop. Saya tidak bisa di sini. Saya sangat tidak menikmati. Oh begitu ya. Berarti memang apa ya, masih sangat konservatif ya, mau. Masih. Saya sudah hapus sosmed semua. Saya sudah non sosmed. Oh begitu ya. Sudah 6 bulan. Tidak tertarik lagi dengan. Kalau saya ini mungkin apa ya, saya buku baca, kita banyak terlalu ilmu sih. Akhirnya saya tidak memiliki, maksudnya banyak dapat teman diskusi yang variatif. Ada yang misalnya Umbu Oscar, Pak Oscar ini, guru Oscar. Saya ketemu terakhir di Kasuan. Beliau lagi senang urus ayam atau apa. Oh iya. Harus ajak. Beliau juga masih mengadopsi yang dulu. Jadi Pak Guru, Pak Oscar banyak tanam pohon. Jadi beliau banyak. Jadi saya itu mencurahkan mayoritas energi itu untuk sekolah. Jadi kesenangan saya itu yang seperti ini. Mitanya Pak Guru. Jadi saya podcast, saya menulis, saya urus, saya punya blog, YouTube. Itu adalah kesenangan saya. Saya di sini duduk berimajinasi, itu kesenangan. Kalau untuk jalan-jalan atau kayak piknik, itu tidak tertarik. Kalau daripada piknik, mending saya tidur. Jadi itu saya tahu ya, saya mengalami gangguan apa ya begitu. Tidak. Tapi sama, saya juga kayak kalau saya dulu mungkin masih hobi tenda ya, hobi keliling. Bisa keliling, bukan level aku keliling. Iya. Tapi dulu kan kita sering berdiskusi ya, zaman-zaman usia mau masuk 30-an. Ya. Mau akhir 30-an itu kan masih. Dulu yang paling itu kan 2017 ya. Itu apinya masih bagus. Oh, itu masih kita sampai ngobrol dari jam 8 sampai jam 4 pagi. Ya, masih kuat. Itu saya itu sampai di situ masih ke sekolah. Pernah satu kali saya itu jam 12 saya pusing di sekolah. Iya. Saking sampai tetangga saya ini Bapak kos dulu bilang, Pak Bon ini mau cari apa? Dia sudah punya pekerjaan tetap, tapi dia suka. Tapi ilmunya saya dapat ketika saya usia-usia sekarang. Oh ternyata ketika kita kan berbicara tentang dari teman-teman aktivis, pegiat-pegiat yang ini, atau dari LSM, kemudian ada yang backgroundnya seorang politisi begitu ya, yang politis, yang agak itu. Ternyata satu kesimpulan saya bahwa ketika kita tidak mampu, kita bukan menjadi juara, kita salah atau kita kalah, itu bukan akhir dari sebuah perjuangan, tapi itu realita, itu biasa-biasa saja. Bahwa kita gagal itu, atau kita misalnya debat kalah, kita diskusi kalah, maksudnya kalah dalam pengetahuan yang terbatas, tapi bukan akhir, bukan musibah, itu biasa dalam proses hidup. Akhirnya dalam hidup saya lebih realistis. Jadi punya mimpi tapi tidak ambisius, lebih realistis menjalani kehidupan seperti itu. Itu dari proses diskusi. Saya tidak pernah di fase ngerasa turun sebenarnya. Selalu di top level menurut saya. Iya. Saya sangat diberkati sama hidup. Iya. Menurut saya. Pernah sampai sekitar 2-3 tahunan kerja 4 tempat. Dia jalan terus beriringan kayak begitu.
Tapi setahun terakhir tuh turun, betul-betul yang menukik jauh, yang turun sekali, Bro. Karena tapi saya sepakat akhirnya, kayak hari ini saya ketika saya jatuh pun saya merasa bahwa ini bentuk dari keberkatan yang berbeda. Berbeda ya. Eh, Kau harus bisa lihat, ketika kau di posisi ini kayak begini dan banyak kejutan yang yang saya rasa ketika memang saya di bawah kayak begitu. Oh, no, ya tidak cuma masalah finansial ya, Pak. Iya. Terlepas itu yang paling paling dominan karena di umur ya. Iya. di umur begini tiba-tiba down itu kan butuh energi ekstra. Apalagi so ada tanggung jawab besar. Jadi kita harus bisa memilih mana yang paling utama. Kayak begitu. Kalau dulu masih pilah-pilah, bayarannya berapa dulu, Bos? Kita nego dulu, Bos. Wah, sekarang, Guru. Tapi saya ngerasa bahwa terlepas itu mungkin karena saya punya namanya main catur kan kadang salah langkah, Bro. Terlalu mengambil hal. Tidak ada setiap perjuangan itu selalu menjadi pemenang. Ya. Maksudnya tidak, kadang-kadang ada trial and error-nya juga di situ. Kadang kita errornya banyak. Ini saya pernah punya keputusan sangat berisiko akhirnya. Iya. Dan itu terdampak betul dan ini gimana sih situasinya. Tapi setelah dibawa, waduh. Tapi ada kenikmatan. Makanya saya masih berdoa terima kasih Tuhan. Iya. Kok kasih satu sudut pandang yang ketika dari saya kecil tumbuh habis semua itu dengan segala kemudahan, dengan keberkatan yang sangat berlimpah. Iya. Gitu. Tapi pas di situasi yang kayak begini, ketika semua orang pernah merasa turun naik, kayak turun naik. Iya. Saya belum pernah rasa sama sekali turun dan akhirnya turun betul. Awalnya keterkejutan sih. Tapi setelah itu, tapi saya masih tetap bisa baca buku, tetap masih bisa kasih keluar karya, masih bisa bertemu dengan orang-orang yang baik, terlepas ada orang-orang yang enak ketika kita di bawah, Guru. Kita bisa tahu orang yang masih respect dengan kita tidak. Iya. Kita mau menemukan teman itu ketika kita tidak berdaya. Masih ada tidak yang dapat peduli dengan kita. Itu tadi. Hanya untuk duduk dan bercerita. Tapi saya sangat konservatif. Iya. Bahwa saya geser sedikit. Bahwa saya masih percaya dengan konsep laki-laki itu tidak boleh bercerita. Iya. Lebih banyak servis ya. Iya. Begitu sih. Tatan, kalau kita bercerita yang paling kau jadi lagi. Iya. Ya, kalau saya seperti itu juga. Tapi memang kadang kalau saya selalu dengan ini teman-teman, saya bilang kalau mau jadi pemimpin kita juga harus banyak drama dalam tanda petik ya. Misalnya ketika kita sedih, tidak boleh menunjukkan kesedihan. Oh iya. Ketika kita dirundung masalah yang berat, harus tetap profesional. Karena kalau pemimpinnya, kalau dia orangnya terlalu cerita dia punya kesusahan hidup, pasti anak buahnya tidak punya harapan. Tapi walaupun anak buahnya misalnya dia punya dalam bahasa bos dengan ini, kalau dia punya staff atau apa tahu bahwa si pemimpin ini dia punya masalah tapi dia tetap survive. Ini kan membangkitkan energi positif supaya dia juga akan berusaha survive begitu. Jadi seperti itu. Jadi memang ya laki-laki itu juga kan dalam konteks konservatif itu kan pemimpin. Dia harus seperti itu juga. Ya kan kita kan. Saya sampai detik ini saya tidak pernah sepakat dengan konsep perempuan dan laki-laki setara. Iya. Tidak sepakat. Sangat tidak sepakat, Pak Guru. Saya berani fair-fair nanti mau di pos atau tidak. Karena secara bentukan tubuhnya sih sudah beda. Beda. Mungkin ya dalam sudut pandang rohani. Jadi mungkin
Sudah ada banyak itu. Jadi kita diciptakan harkat dan martabat yang sama, cipta rasa dan karsa yang sama. Jadi Tidak manusia dan monyet di satu famili. Iya. Tapi kan perannya beda-beda. Beda. Iya. Iya, bentukannya Saya dalam konsep saya juga sangat menghargai perempuan. Maksudnya tidak sama di umur juga pasti harga. Saya juga termasuk di jurus. Sekarang kan eranya, kalau saya bilang dalam konteks kepemimpinan perempuan dengan laki-laki itu memiliki kesempatan yang sama. Itu kan hanya menyangkut, kalau saya dulu selalu kutip itu pernyataannya Jokowi waktu dia debat gubernur DKI tahun 2012. Jadi dia bilang apa yang kamu miliki, ditanya sama incumbent saat itu. Dia seorang pemimpin itu hanya membutuhkan dua hal. Satu, quality of leadership. Yang kedua, quality of managerial. Jadi kalau dia punya perempuan, dia punya kemampuan kualitas pemimpin, ya. Kemudian dia punya kemampuan manajerial, ini kan menyangkut job desk kan, jadi seperti itu. Maksud saya tidak setara di sini. Dalam apa? Tenaga. Bukan. Bahwa ada ruang-ruang. Bahwa kita tidak akan pernah, bukan berarti tidak pernah setara bahwa laki-laki lebih tinggi. Tidak pernah setara karena memang beda. Mau dibikin bagaimanapun tetap tidak akan setara karena memang ya tidak mungkin laki-laki harus ngambil, sudah ada settingannya masing-masing. Kayak begitu. Kalau setara misalnya, perempuan bisa melakukan, laki-laki tidak. Iya. Kayak begitu. Itu kodrat. Itu tadi. Iya. Ya tidak mungkin. Dan apakah mereka ada yang lebih tinggi atau tidak? Tidak. Bahwa laki-laki harus lebih dominan terhadap perempuan juga tidak. Saya tidak terima itu. Iya. Tapi di ruang domestik itu kan. Makanya di rumah tangga nih. Di rumah tangga. Di ruang domestik juga tetap saya masak, Pak. Iya, begitu ya. Begitu, tetap cuci baju. Begitu. Hanya kadang ada beberapa teman-teman salah interpretasi. Oh iya. Itu ketika saya bilang tidak setara, berpikir bahwa ada lebih tinggi. Iya. Mungkin bahwa mau dibawa sampai kapanpun perempuan dan laki-laki berbeda. Jadi berbeda secara gender, berbeda secara fisik, berbeda secara psikologis. Iya, pun beda. Iya. Jadi testosteron kita lebih dominan. Iya. Jadi ya banyak juga topik. Ini kan senang nih. Senang ya. Targetnya apa nih, Bu? Jadi begini, ini menjadi bukan ya, itu kita menginvestasi kebaikan. Jadi bagi saya setiap orang itu adalah inspirasi bagi orang lain. Jadi di sini narasumbernya beragam karena setiap orang kan dia memiliki kecocokan, kesamaan persepsi. Tidak semuanya sama. Jadi ini menjadi ini. Kemudian saya juga pengen menghadirkan orang-orang yang menurut saya bisa memberikan insight. Iya. Kalau saya insight, saya bukan inspirasi. Iya. Jadi ya ada pencerahan, ada inspirasi. Jadi itu. Jadi ini saya juga punya kesempatan untuk mau undang Kamar Rehebi, ada ini. Saya juga pengen sekali-sekali inilah saya undang. Ada teman-teman dulu yang mengawali. Atau jangan sampai podcast ini ruang romantisme. Tidak. Ini juga untuk visi jangka panjang. Visi jangka panjang apa ya? Tapi ini aktualisasi bisa jadi. Ya, aktualisasi. Ya, salah satu misalnya kayak minggu kemarin mestinya saya akan undang 2 kepala sekolah untuk hadir di sini, mau cerita tentang One School One Product. Jadi itu programnya Bapak Gubernur saat ini kan, program unggulan. Jadi satu sekolah satu produk. Jadi produk unggulan. Saya ini pengen satunya kepala sekolahnya saya, satunya kepala sekolah SMK 2. Itu beliau sama korek tentang bagaimana sih merintis atau sampai jadi di SMK Pusat Keunggulan. Kemudian Bapak Capnya saya, cerita tentang seperti apa sih konsep
OSOP. Jadi seperti itu. Jadi ini menjadi ruang edukasi, aktualisasi, berbagai dalam konteks guru itu berbagai praktik baik. Jadi bisa menceritakan. Sama saja misalnya kayak Umbu dengan caranya ini. Mungkin di satu sisi orang mungkin tidak tertarik dengan style atau gaya obrolan kita. Tapi ada orang lain yang ini dia punya ketertarikan. Jadi dengan beragamnya narasumber, saya percaya bahwa setiap orang itu istimewa di orang lain. Kita ini kan walaupun saya mungkin secara physically tidak banyak ini, tapi bagi istri saya istimewa, sama juga yang lain-lain begitu. Jadi sama. Maka saya tidak pernah merubah personal branding yang iya, iya. kayak begitu. Mungkin sebenarnya kita sudah jauh lebih wise. Iya. Tapi kita sudah entah terjebak atau sudah terbiasa dengan personal branding kita di ruang sosial. Itu masalah. Kalau saya di ruang ini orang mengenalnya saya dengan serius. Tapi saya memang bawaannya serius, tapi cukup adaptif dengan situasi kondisi. Pak Guru kata-kata. Iya. Mungkin saya di sekolah saja yang saya membatasi. Bagi saya kebetulan kita sebagai salah satu guru senior. Jadi kita ini kan harus menjadi, menurut saya guru-guru senior itu harus menjadi fondasi untuk sekolahnya. Dia menjadi apa ya? Kalau bisa kita, kalaupun tidak semua orang, minimal kita bisa mempengaruhi orang lain bahwa menjadi guru itu harus seperti ini. Saya tidak tahu. Tapi kan saya kenal Pak Guru ini kan banyak ide besar awalnya. Iya. Hanya kan terbelenggu dengan status guru nih. Iya. Bukan itu salah ini. Bahasa bukan terbelenggu ya. Iya. Apa? Di penjara atau? Tidak juga. Kita ini kan kita punya. Saya punya begini. Saya punya mimpi, tapi saya bukan seorang ambisius. Jadi saya punya mimpi-mimpi dan bersyukurlah saya di sekolah kan diberikan ruang yang besar oleh Bapak Kepala Sekolah untuk aktualisasi mimpi. Jadi saya mau desain dikasih ruang, saya mau menulis mengkonsep dikasih ruang, dan Bapak Kep itu percaya deh, karena saya tidak menggila dalam urusan-urusan penting. Jadi saya selalu serius, apa yang saya katakan itu berdasarkan data atau hal-hal yang memang fakta yang saya sampaikan ke kepala sekolahnya saya. Jadi begitu. Sekolah-sekolah yang kita hari ini memang butuh itu. Ya. Ketika ruang kreativitas dan ruang tumbuh dari masing-masing sipil itu dikasih kesempatan. Iya. Tapi memang begini, supaya kita dipercayakan oleh pimpinan atau atasan, kita harus menunjukkan kredibilitas, profesionalitas, attitude, dan menunjukkan itu. Kemudian kita juga harus mampu memposisikan diri. Sehebat-hebatnya kita, kepala sekolah jauh lebih hebat. Jadi karena dia yang ini, jadi kita harus menempatkan. Jadi kita kerja, kemudian jangan one man show. Kalau kita kerja untuk menonjolkan diri, padahal kan sekolah itu ya memang etika dalam dunia kerja. Iya, tapi kalau saya one man show, maksudnya itu di luar dari dunia di sekolah. Kerja saya, apa yang saya hasilkan itu adalah sekolah. Kalau memangnya sekolah dapat apresiasi kepala sekolah, itu haknya beliau karena beliau pimpinannya. Jadi saya tidak perlu berkecil hati atau apa. Itu memang suatu proses yang wajar dalam dunia kerja. Sepakat begitu. Saya cuma tapi kembali saya cuma meluruskan, kalau tadi saya dari dulu saya tidak suka, bukan tidak suka, agak sedikit tidak mengaminkan ketika saya dikatakan aktivis. Saya bilang bagi saya kayak aktivis itu ada beban yang taruh di pundak yang menurut saya mampu jalankan itu. Kalau mungkin teman-teman yang lain lebih ke unik ya cara berpikir, saya lebih ke liar sih. Iya. Tapi masih normal-normal. Jadi kalau saya tahu bahwa orang itu punya batasan-batasan, ketika dia berpikir secara mungkin bahasa yang paling kasar itu yang paling ini adalah berpikir radikal, liar,
Tapi kan pikiran itu memang liar kan, pikiran. Dan sangat ruang itu. Iya. Tapi ketika dia masih menyebutkan nama Tuhan, berarti dia ada ketakutan